Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan yang berjudul Kepercayaan Gereja Awal. Di dalam seluruh sejarah Kristen, kapankah iman orang Kristen paling benar dan murni? Iman orang Kristen pada masa gereja awal bisa diakui adalah iman yang paling benar. Kalau begitu, batin iman apakah yang harus kita pelajari dari mereka? Ajaran apakah yang harus kita pelajari dari kepercayaan mereka? Hari ini, mari kita mencari tahunya melalui Alkitab. Jika melihat kepercayaan yang paling menonjol di gereja awal, bagian yang paling menonjol adalah mereka memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang datang dalam tubuh manusia. Jika kita menyimpulkan kepercayaan mereka, bisa dikatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan yang datang sebagai manusia, bukan? Karena mereka telah memiliki kepercayaan ini, mereka sangat disalahpahami oleh penganut agama Yahudi. Terkadang mereka dicap sebagai sekte orang Nasrani. Secara langsung tentang Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat berkata, "Bagaimana mungkin kamu yang hanyalah manusia dan disebut Tuhan?" Dalam beberapa kasus, dia diserang secara langsung. Jika begitu, apakah pendapat Tuhan tentang keadaan ini? Apakah Tuhan tidak boleh datang ke bumi ini sebagai manusia? Mari kita lihat firman di 1 Yohanes pasal 4 tentang kepercayaan jemaat-jemaat gereja awal. Seperti apakah kepercayaan orang-orang kudus tentang Tuhan yang datang sebagai manusia? Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai apa? Sebagai manusia. Berasal dari siapa? Berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dasar kepercayaan gereja awal adalah percaya kepada Tuhan yang datang sebagai manusia. Inilah yang paling penting dalam agama Kristen. Kesimpulan agama Kristen percaya kepada Tuhan yang datang sebagai manusia. Namun agama Kristen jauh berbeda dengan agama Kristen awal. Sekarang mereka menolak tanpa ragu-ragu ketika kita berkata, Tuhan datang sebagai manusia. Saya tidak bisa mengerti situasi ini. Di ayat 2 dituliskan bahwa Kristus telah datang sebagai manusia, bukan sebagai roh. Setiap roh yang mengaku bahwa dia telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan. Semua orang kudus dari gereja awal telah belajar seperti ini dan percaya. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes dengan jelas menuliskan Kristus yang telah datang sebagai manusia. Mari kita baca Yohanes pasal 1. Pasal 1 ayat 1 kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Rasul Yohanes menjelaskan tentang Tuhan yang pada mulanya adalah firman. Sebagai Tuhan yang pada mulanya adalah firman, ini menunjukkan kepada Tuhan Yehova, bukan? Tetapi di ayat 14 dituliskan, firman itu adalah firman pada mulanya. Firman itu telah menjadi apa? Itu telah menjadi manusia. Maksudnya, Tuhan telah menjadi manusia, bukan? Karena menurut pasal 1 ayat 1, bukankah dikatakan firman ini adalah Tuhan? Tuhan yang adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Bukankah anak tunggal di sini adalah Yesus? Tuhan yang adalah firman itu telah datang sebagai manusia dan bernama Yesus. Dia telah memberitakan kebenaran untuk menyelamatkan semua umat manusia. Di dalam firman Yohanes pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 14, kedua ayat ini menegaskan bahwa Yohanes dengan secara tepat mencocokkan keadaan rohani Yesus dan keadaannya sebagai manusia. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu tidak mengakui Tuhan yang datang sebagai manusia dan tidak menerimanya. Tuhan harus ada di surga. Bagaimana Tuhan bisa datang sebagai manusia, sama seperti kita ini? Inilah pendapat mereka yang salah terhadap Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 yang tadi kita baca, dituliskan, setiap roh yang tidak mengakui Tuhan datang dalam tubuh adalah roh antikristus. Ajaran mereka berasal dari roh setan yang melawan Tuhan. Demikianlah kepercayaan orang-orang kudus dari gereja awal. Oleh karena itu, Alkitab menekankan bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia dan Dia telah diam di antara kita sebagai anak tunggal bernama Yesus. Inilah kepercayaan orang-orang kudus dari gereja awal. Dan inilah ajaran berasal dari gereja Tuhan yang diteruskan sampai sekarang. Mari kita baca Yohanes pasal 10. Selain daripada jemaat-jemaat gereja awal, mari kita lihat kepercayaan seperti apakah yang dimiliki oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan pemimpin agama yang memiliki kekuasaan pada waktu itu. Yohanes pasal 10 ayat 30 kita baca. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, itu berarti aku adalah Tuhan dan Tuhan adalah aku. Orang-orang Yahudi mencoba melempari Dia dengan batu. Menurut firman ini kita bisa mengetahui orang-orang agamawi pada waktu itu menganggap kata Yesus itu hujatan untuk Tuhan dengan berkata, hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Tuhan. Tetapi gereja awal, yaitu gereja Tuhan, percaya bahwa Tuhan harus datang sebagai manusia untuk diam di antara kita. Inilah kepercayaan gereja awal. Kepercayaan gereja awal dan kepercayaan gereja Tuhan kita sekarang tidaklah berbeda. Pada saat ini juga, kepercayaan gereja awal itu berlangsung di dalam gereja Tuhan kita. Yesus dengan benar berkata, aku dan Bapa adalah satu. Namun orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus dengan berkata, kamu hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Tuhan. Hal ini telah terjadi di Israel 2000 tahun yang lalu. Hal yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu sedang terjadi pada zaman ini. Tuhan datang sebagai manusia, sebagai roh dan pengantin perempuan, dan memanggil manusia ke pangkuannya untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ada yang menghalangi orang-orang datang kepada Tuhan. Sama seperti orang-orang menghalangi pekerjaan keselamatan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada zaman ini juga, ada orang yang menghalangi Tuhan Elohim yang datang sebagai roh dan pengantin perempuan. Oleh karena itu, melalui Matius pasal 16, kita bisa melihat kepercayaan orang-orang kudus dari gereja awal terhadap Tuhan yang datang sebagai manusia. Mari kita baca Matius pasal 16. Pasal 16 ayat 13 kita baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu?
Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dengan kata lain, bukankah itu berarti, sebagai siapakah kamu mengenal dan percaya padaku? Apakah katamu siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Memperbandingkan firman ini dengan firman di Yesaya pasal 9 ayat 5, yaitu pasangan ayat ini, kita bisa mengerti, itu artinya engkau adalah Tuhan yang hidup. Karena di Yesaya pasal 9 ayat 5 ada firman, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang putra yang telah diberikan untuk kita sebenarnya adalah siapa? Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Petrus, yang sudah memahami tentang ajaran Tritunggal, berkata, engkau adalah anak Tuhan yang hidup. Dengan kata lain, Petrus mengakui kepercayaannya, berkata, engkau adalah Tuhan yang telah dinubuatkan Alkitab. Ayat 17 kita baca, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bagaimana? Yesus tidak berkata, kepercayaanmu sudah salah. Tetapi sebaliknya berkata, jawabanmu tepat dan benar. Dengan kata lain, Yesus memberkati Petrus yang memiliki kepercayaan bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia ke bumi ini dan yang pada akhirnya bahkan mempercayakan kunci kerajaan surga kepada Petrus, bukan? Ayat 17 kita baca, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sama seperti ini, Yesus dengan langsung mengajari orang-orang kudus gereja awal untuk percaya kepada Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Akhirnya ini menjadi dasar kepercayaan mereka. Pada zaman ini juga, agama Kristen adalah agama yang percaya kepada Tuhan yang datang sebagai manusia. Oleh karena itu banyak orang Kristen berkata, aku percaya kepada Kristus Yesus, bukan? Percaya kepada Yesus berarti percaya dalam kenyataannya bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia, bukan? Maka Yesus telah memberkati Petrus dan semua orang kudus dari gereja awal. Setiap roh yang tidak menerima Kristus telah datang sebagai manusia adalah roh antikristus. Dengan kata lain, orang yang percaya bahwa Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia adalah orang yang memiliki kepercayaan yang benar, bukan? Di dalam Yohanes pasal 1 dan pasal 1 ayat 14, Rasul Yohanes telah bersaksi kepercayaan ini, bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia. Rasul Petrus telah mengakui kepercayaannya dengan berkata kepada Yesus, engkau adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Mari kita lanjutkan. Melihat Rasul Paulus telah bersaksi tentang Tuhan yang telah datang sebagai manusia melalui Filipi pasal 2. Kita perlu meyakini bahwa semua orang kudus dari gereja awal mempunyai kepercayaan ini, dan kita akan mencapai keselamatan dengan kepercayaan ini. Pasal 2 ayat 5 kita baca, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa siapa? Dalam rupa Allah. Artinya, pada dasarnya ia sama dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri, bukan? Tuhan yang telah datang ke bumi ini mengenakan apa?
Dia telah mengenakan tubuh dan datang ke bumi ini bernama Yesus. Inilah maksud kata Rasul Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapakah yang telah menulis kitab Filipi ini? Rasul Paulus. Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia. Petrus juga memiliki kepercayaan yang sama, dan Rasul Yohanes yang telah menulis Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 memiliki kepercayaan yang sama. Apakah mereka adalah orang yang telah menerima keselamatan ataukah tidak? Mereka yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang telah datang sebagai manusia bisa mencapai keselamatan. Alkitab berkata bahwa orang yang tidak memiliki kepercayaan ini, rohnya adalah roh antikristus. Pada zaman ini, ketika kita berkata, Tuhan telah datang sebagai manusia, banyak orang akan berkata, bagaimana itu mungkin? Agama orang ini sesat. Tetapi iman yang benar menurut kesaksian Alkitab adalah tentang percaya kenyataan bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia. Inilah salah satu dasar dari kepercayaan agama Kristen. Kita harus mengingat hal ini. Semua anak Tuhan di Sion perlu mengerti keadaan rohani zaman ini dengan pikiran. Petrus telah memiliki kepercayaan seperti itu. Paulus telah memiliki kepercayaan itu. Yohanes juga. Semua orang kudus dari gereja awal dengan mutlak percaya bahwa Tuhan datang sebagai manusia. Melalui Alkitab, kita harus meyakini pada hal inilah yang telah dimiliki mereka dan harus percaya kepada roh dan pengantin perempuan yang telah datang ke bumi ini dan mengikuti kemana saja mereka pergi. Tolong buka Yesaya pasal 9. Nabi-nabi perjanjian lama juga telah menubuatkan bahwa Tuhan harus datang sebagai manusia. Mari kita lihat nubuat tentang ini di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Pasal 9 ayat 5 kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam ayat 6 tertulis bahwa Tuhan yang perkasa akan datang sebagai apa? Dia akan lahir sebagai seorang anak. Tuhan yang perkasa akan menjadi seorang anak dan akan lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, itu bermaksud dilahirkan. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nabi Yesaya dengan jelas menerangkan bahwa Bapa telah datang dalam tubuh sebagai anak dan lahir di bumi ini. Para nabi, para rasul, dan semua orang kudus dari gereja awal telah bersaksi dan membuktikan fakta ini, bahwa Tuhan harus datang sebagai manusia dan diam di antara kita. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang Roma dan orang bukan orang Yahudi, dia berkata, Tuhan telah datang sebagai manusia. Mari kita lihat adegan ini di dalam Roma pasal 9. Inilah iman dan kepercayaan yang telah dimiliki orang-orang kudus dari gereja awal. Mari kita baca Roma pasal 9 ayat 5. Pasal 9 ayat 5 kita baca. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah siapa? Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Apakah yang Tuhan lakukan? Dia telah datang sebagai manusia dan diam di antara kita. Rasul Paulus menyadari kebenaran ini.
dan memberitakannya kepada orang-orang bukan orang Yahudi bahwa Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia adalah siapa. Dia adalah Tuhan pada dasarnya. Paulus sedang memberitakan kebenaran ini kepada orang-orang di Roma. Kita baca ayat 5 sekali lagi. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mereka menurunkan Mesias, artinya dia lahir sebagai manusia, bukan? Mesias yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah siapa? Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Yesus Kristus yang telah kamu ketahui dan percaya. Inilah kesaksian Rasul Paulus tentang Yesus. Inilah kepercayaan orang-orang kudus dari gereja awal. Inilah jenis keimanan yang diajarkan gereja awal, yaitu gereja Tuhan. Tetapi gereja-gereja sekarang menolak kabar tentang Tuhan yang datang sebagai manusia. Mana mungkin? Ini pasti aliran sesat. Mereka mengatakan apa yang telah dikatakan orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu mengapa mereka disebut sebagai sekte? Di mata orang waktu itu, mereka percaya seorang manusia sebagai Tuhan, maka menganiaya mereka. Pada zaman ini juga, kita sedang mengalami apa yang telah dialami orang-orang kudus dari gereja awal. Mari kita lihat tentang hal ini melalui Kisah Para Rasul pasal 24. Pasal 24 ayat 1 kita baca. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara yang bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani." Siapakah sekte orang Nasrani menurut mereka? Mereka memperlakukan Yesus sebagai sekte orang Nasrani. Kenapa begitu? Di dalam Yohanes pasal 10, kita bisa melihat mereka berkata kepada Yesus, "Engkau hanya seorang manusia, tetapi menyamakan dirimu dengan Tuhan," dan melempari Yesus dengan batu. Melalui peristiwa ini, kita bisa mengira bahwa mereka menganggap semua orang kudus dari gereja awal dan Yesus sebagai aliran sesat karena mengajarkan bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Jika kita memperhatikan mengapa orang kudus dari gereja awal disebut sebagai aliran sesat oleh pemimpin agama yang berwenang, alasannya hanya satu, yaitu kebenaran. Itu adalah kebenaran sekarang dan seterusnya. Karena kebenaran ini tetap sama dengan kebenaran 2000 tahun yang lalu. Kita sedang dianiaya dan disebut sebagai aliran sesat. Semua nenek moyang kita di dalam iman seperti Paulus, Petrus, dan Yohanes telah menerima keselamatan dan masuk ke surga. Di dalam kepercayaan yang mendatangkan keselamatan, seharusnya ada kebenaran tentang Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Tanpa kepercayaan itu, kita tidak mungkin memasuki kerajaan surga, bukan? Yesus telah memberikan ajaran yang sama tentang hal ini kepada semua anak-anak di Sion. Mari kita baca Matius pasal 11 ayat 2 kita baca. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah siapa
Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Maksud Yesus, jangan kamu fokus pada penampilanku, tetapi perhatikan apa yang kulakukan sekarang menurut nubuat. Lihat dan ketahuilah siapakah yang sedang melakukan apa yang harus dilakukan Kristus, yaitu Tuhan. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sama seperti orang-orang kudus dari gereja awal, kita juga harus mempunyai kepercayaan yang teguh terhadap Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Yesus telah berkata, aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Kebenaran apakah yang begitu berharga untuk kita bisa menerima kunci kerajaan surga? Itu adalah kebenaran tentang Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Ketika kita memiliki kepercayaan ini, kita bisa menghargai firman Yesus dan ajarannya. Jika kita tidak punya kepercayaan ini, kita tidak akan memperhatikan ajaran yang telah Dia berikan kepada kita. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak memperhatikan firman Yesus sama sekali, tetapi rasul-rasul seperti Petrus, Yohanes, dan Paulus menganggap mutlak firman Yesus. Dengan kepercayaan ini, mari kita semua ikut serta dalam gerakan keselamatan yang dilaksanakan Bapa dan Ibu di seluruh dunia. Dalam pekan doa ini, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan melakukan pertobatan yang indah. Mari kita punyai kepercayaan yang benar, seperti yang telah dipunyai orang kudus dari gereja awal, dan mengikuti roh dan pengantin perempuan sampai akhir, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Saya menutup khotbah, terima kasih.